35 menit kita ngobrol-ngobrol ini. Bang Henly, Bang Iqbal ya. Nggak terasa ya. Apalagi nanti ngobrolnya soal modifikasi motor ya. Waduh, nggak terasa lagi jamnya ya. Lebih seru lagi. Saya nggak punya passion soal itu. Saya termasuk orang yang mencintai produk buatan orang lain dan saya akui. Masya Allah. Jadi kalau sudah dibuat sama pabrik nggak usah saya tak katik ini. Nanti orang Jepang marahnya. Udah dibuat knalpotnya udah kayak gini, ngapain diubah-ubah ini? Itu ada dua tuh kesimpulannya. Satu, memang tidak punya passion soal itu. Yang kedua, mungkin modalnya nggak cukup. Kayaknya yang kedua yang lebih gitu. Ya. Lebih ke situ. Bang Henly, ada nggak mungkin misalnya Bang Henly selama ini sudah tahun berapa sih Bang, kalau boleh mungkin cerita sedikit, tahun berapa ya BNB sendiri ini berdiri itu? Kalau BNB berdiri itu sudah lebih kurang 3 tahun ya, tepatnya tanggal 29 September 2017 atau kalau kalender Hijriah itu 1 Muharram 1439 Hijriah. Jadi sudah 3 tahun berjalan, udah mau masuk tahun keempat ini insya Allah. Tapi sebelumnya memang sebelum itu udah berdiri, tapi pengukuhannya itu di 1 Muharram itu. Kalau sebelumnya itu memang sudah ada, tapi kan karena sudah mulai banyak, sudah mulai aktif pengajian yang kita kukuhkan waktu itu jadi 1 Muharram 1439 Hijriah. Itu waktu itu kalau boleh diulas itu siapa aja yang paling mungkin berpengaruh untuk pendirian BNB sendiri? Yang paling berpengaruh di pendirian itu yang jelas Al-Mukarram Ustaz Adi Sucipto MC. Itu dari awal ya? Dari awal. Dia kan memang seorang dai yang ada di Bengkulu, dan dia waktu bergabung di salah satu klub motor itu dia itu miris. Jadi beliau bercerita kepada saya juga ngeluhnya seperti itu juga. Kalau seumpamanya kita ini seperti ini terus, tidak ada istilahnya, tidak ada bermakna waktu kita ini Nah, jadi dia juga berpikir seperti itu. Oh, sama nih. Gimana Bang kalau kita ini aja Bang, kita buat pengajian aja Bang. Waktu itu cuman khusus di satu komunitas saja. Nah, jadi dibuatlah waktu itu di tempat di Pinang 77 kan, dibuat waktu itu pengajian yang khusus untuk satu komunitas. Tapi yang datang itu alhamdulillah kalau nggak 5, 4. Kalau nggak 5, 4. Itu aja. Itu aja orangnya. Jadi sampai berapa kali pertemuan pengajian tidak ada perkembangan sepertinya nih. Saya berpikir lagi, kan saya juga kasihan sama Ustaz Adi, kan udah capek-capek, udah meluangkan waktunya istilahnya, meluangkan tenaganya untuk kegiatan pengajian ini, tapi respon dari kawan-kawan kurang. Akhirnya saya berpikir gini, kalau ini kita buka untuk seluruh komunitas, mungkin bisa kita ajak mereka ini saling bergabung. Dan alhamdulillah masuk ke komunitas 1, masuk komunitas 2, akhirnya mereka itu merespon, ada responnya. Yang tadinya mungkin alhamdulillah cuma 4 atau 5, sekarang ini tembus di kemarin itu sampai ada pertama waktu pernah pengajian itu tembus di 100 sampai 150 sertanya. Pernah tembus itu. Jadi alhamdulillah dengan semakin banyaknya komunitas yang ikut gabung, ya alhamdulillah saya juga merasa gimana. Nah, jadi orang-orang yang sangat berpengaruh itu juga selain Ustadz Adi juga ada Pak Rupran ya. Pak Rupran ini pembina kalau kami sekarang. Ada juga di situ Om Jul, ada Ayah Ipul, ada yang lain-lain lah istilahnya, ada istilahnya bagian-bagian komunitas dari motor-motor yang lain, ketua-ketua. Jadi kita pakai di situ sistemnya tidak pakai struktur ya Ustadznya. Jadi kita pakai di situ ada pembina, ada ustadz, nah ya, ada istilahnya rombongan ketua-ketua. Kenapa kita pakai ketua-ketua? Karena ini kan kumpulan dari komunitas motor. Tidak satu motor. Kalau pakai satu motor kita tunjuk ininya ketua ini. Jadi ada nanti kecemburuan sosial lah ya. Jadi akhirnya apa kalau kecemburuan sosial? Yang lain, ini saya kok tidak ditunjuk jadi ini ya, akhirnya ribut. Kalau mereka ditunjuk jadi ketua semua, minimal mereka itu ada tanggung jawab mereka itu untuk membesarkan klub ini. Karena ini kan komunitas paguyuban lah, tidak satu motor. Umpamanya Om Iqbal saya tunjuk jadi jadi
ketua jadi pembina loh, nanti yang lain ribut, atau yang ini saya jadikan pengurus ini jadi ribut yang lain, kok Vespa aja yang ini ya. Yang kami tidak, akhirnya apa, kita tunjuk ketua-ketua semua. Nah itu jadi masing-masing komunitas itu punya ketuanya masing-masing sebagai perwakilan dari biker muslim itu. Seluruh jamaah yang ikut pengajian BMB itu adalah ketua-ketua. Karena mereka itu yang akan bertanggung jawab membesarkan komunitas pengajian BMB ini, biker muslim. Jadi mereka punya rasa tanggung jawab. Nanti mereka itu bisa merekrut orang-orang yang lain. Jadi mereka istilahnya dibekali dengan ilmu-ilmu ini, mereka istilahnya bisa langsung mengajak yang lain untuk bergabung di BMB gitu. Jadi kita buat seperti itu seenak mungkin lah. Konsepnya juga kita kalau di pengajian itu kita buat konsep itu bukannya konsep kita seperti di pesantren. Jadi orang itu istilahnya jadi tidak. Kita tuh istilahnya kalau mau menangkap harimau itu minimal kita tidak mungkin menyamar jadi kambing. Ya kan? Kalau kita menyamar jadi kambing hancur lah kita. Jadi kita kalau mau menangkap harimau, ya kita harus jadi harimau. Kalau kita mau mengajak mereka hijrah, kita ikut ke klub motor itu. Kita selami mereka biar mereka itu bisa bergabung sama kita. Yang jelas kita merekrut mereka itu dari hati lah. Kita ajak ngobrol dulu, kita ajak ini dulu, mau nggak bergabung ke BMB. Nah, jadi setelah mereka nyaman, baru mereka bergabung. Contohnya ada Bang Iqbal ini. Saya pasti harus cross check ke Bang Iqbal ini. Jadi ya itu tadi, kalau berawal dari komunitas masing-masing motor dengan jenis motornya masing-masing, gabung kemudian di sebuah komunitas yang namanya Bikers Muslim. Di situ memang bikersnya udah pasti komunitas motor, muslimnya udah masuk nuansa-nuansa religinya, Bengkulu sebagai historikalnya, Bengkulu sebagai lokasinya ya. Tapi sebagai bagian dari satu komunitas tertentu, Mas Iqbal, itu ketika gabung di komunitas yang lebih gede bernama Bikers Muslim itu kan pasti ada perbedaan sebelumnya gitu ya. Ya Mas Iqbal mungkin dari Vespa ketemu komunitas motor gede, wah ini kayaknya gimana gitu ya, itu udah pasti ya. Lalu bagaimana BMB sendiri mencoba mengeliminir soal bagaimana nggak pedenya, soal bagaimana rasa ininya gitu. Gimana itu Mas Iqbal? Itu jadi kalau Biker Muslim Bengkulu ini biar ngindarin ketidakpedean tadi. Itu dengan terus membersamai, saling sowan. Udah itu tujuan agar menimbulkan rasa nyaman. Kadang ada yang kadang absen, pas pertemuan ini nggak hadir, pertemuan ini tak japri kayak gitu kan, tak japri, tak tanya, Mas jujur aku minder Mas, ya motornya gede-gede. Iya, nggak usah ngerasa di situ ngomong kayak gitu kan. Nah itu nggak usah ngerasa di situ, kita semua di sini sama, tujuannya sama, kendaraan ini cuman alat. Iya, jadi nggak usah mikir tujuan kita sama, itu kendaraan ini gimana bisa maksimal manfaatinnya ngantar kita menuju yang lebih baik, bukan hanya untuk alat transportasi dan sebagainya kayak gitu kan. Jadi itulah di situ tadi numbuhin rasa itu. Jadi kami ada, kalau kebiasaan selama ini kayak jalan jauh, touring dan sebagainya. Itu untuk nanamin kenyamanan mereka ini, untuk ngedapetin chemistry-nya kayak gitu ya. Jadi saat jalan jauh mungkin selama ini kalau ngantuk aja mampir ke tempat sarana ibadah seperti masjid itu, mungkin untuk ngantuk aja ya. Buang ngantuk aja. Kalau sekarang lagi enak-enak gas tuh tiba waktunya asar mungkin gitu ya. Nah itu jadi kita rest area, istirahatnya untuk tempetin untuk istirahat, sekalian untuk ibadah juga di situ sambil ngobrol-ngobrol. Jadi sambil ngedeketin ngerangkul, soalnya namanya hijrah ini kan berat. Tapi sebelum Mas Iqbal gabung di BMB ini, mungkin berani nggak Mas Iqbal bercerita gila di motor itu, kok sampai
Jadi kayak gitu, mungkin baru flashbacknya baru sekarang. Kok saya dulu tuh ngapain nih mesti harus nyentuh dunia itu gitu loh. Kemudian sekarang di Bikers Muslim tentu dengan pendekatan yang lebih berbeda itu. Ada nggak itu Mas yang mungkin pengalaman yang ya biasa namanya anak motor kan gitu. Kok ngapain ya saya waktu itu harus ke situ gitu loh. Jadi gimana itu Mas? Ada nggak itu Mas? Ya kalau ada sih ada, tapi ya iya. Bukan puji diri sendiri ya, tapi nggak parah-parah banget gitu. Nggak parah-parah banget ya, alhamdulillah. Kalau seperti ya nggak mungkinin lah. Ya namanya kalau di acara-acara besar ada yang namanya kopdar, jamras dan sebagainya kayak gitu, pastilah ada itu kan yang namanya angkat minuman. Tapi alhamdulillah dengan gabung tapi bisa ngindarin seperti itu. Masih bisa terkontrol ya. Iya, tapi kalau yang mikir kenapa kayak gitu dulu kayak gitu ya mungkin lupa waktu udah tuh ya bisa dikatakan nggak tahu hari, nggak tahu siang, nggak tahu malam, yang ada nongkrong habisin waktu aja gitu. Sekarang mulai mikir. Ada nggak kegiatan yang mungkin yang tergila banget, misalnya touring terlalu jauh kok sekarang kok bisa ya waktu itu saya kayak gitu? Ada nggak, masih ingat itu nggak Mas Iqbal? Kalau yang mungkin sebenarnya kok rasa-rasanya kalau kita pikir sekarang kok ngapain saya itu ke situ sejauh itu gitu touring, ada nggak waktu itu? Kalau touring perjalanan itu nggak bisa dikatakan nggak ada yang sama sekali, nggak ada yang nggak nikmat, nggak seru. Itu kita nggak ada, cuman mungkin kok buang-buang banget loh waktu-waktunya dulu gitu ya. Dan mulai sekarang ya Pak ya. Asing seru-seruan aja, sedangkan yang kewajibannya lupa kayak gitu. Atau mungkin gara-gara faktor usia tuh Mas. Gara-gara faktor usia atau gimana itu? Kalau itu ya mungkin seiring berjalannya waktu ya. Tapi setidak-tidaknya Mas Iqbal sebagai bagian dari anak motor pada satu titik tertentu bahwa ya kan mungkin hari ini kalau kita ngomong misalnya anak motor yang mungkin masih bekajilan, masih di depan orang tua yang gas kencang-kencang, mungkin ya kalau mungkin Mas Iqbal bisa sampaikan pesan, sebenarnya pada satu titik tertentu mereka akan sadar juga ya. Kalau melewati pembatas yang tipis bernama maut tadi ya. Pada satu titik tertentu ketika kliknya dapat, ya kan pasti akan kembali seperti Mas Iqbal ya. Oke. Jadi sendu. Saya ke Bang Hendy. Tidak mungkin bisa dinafikan Bang Hendy ya. Jadi artinya rasa tidak pede, komunitas motor yang beda-beda, kemudian Bikers Muslim menjadi wadah sebenarnya untuk menyatukan komunitas-komunitas yang berbeda tadi dengan jenis motor yang beda-beda itu. Nah, gimana Bikers Muslim itu menjadi yang jangan bicara soal motornya, jangan bicara soal mereknya, jangan bicara soal ukuran kecil besarnya. Gimana ini Mas? Jadi memang kita terapkan di situ di Bikers Muslim itu persaudaraan, kekeluargaan. Jadi betul kata Bang Iqbal tadi, bahwasannya itu motor itu hanya sekedar alat. Jadi Allah itu tidak melihat apa jenis motormu, tidak. Jadi mereka itu melihat hati orang itu yang benar-benar mau hijrah. Nah, kalau sudah mereka itu berbicara hijrah, kalau sudah tuh mereka itu sudah istilahnya satu pengajian sama kami prinsip begini, kalau mereka itu satu pengajian bersama kami, berarti mereka itu satu darah bersama kami, satu keluarga bersama kami, keluarga yang baru bersama kami. Dan siapapun yang menyakiti mereka itu sama saja menyakiti kami. Karena kami di sini sama-sama butuh pengorbanan, butuh istilahnya gimana untuk dari hijrah, dari suatu yang dulu mungkin yang kacau. Dan jujur saja dulu saya ini juga mantan brimob yang berubah haluan karena sesuatu hal, berubah haluan ke arah yang lebih positif lagi. Mungkin karena suatu hal, karena saya dulu istilahnya nakal lah, boleh dikatakan bergajulan lah, tidak ada istilahnya mengenal Allah lah dulu, tidak pernah sholat lah dulu. Nah, pas kejadian suatu hal yang saya harus meninggalkan kesatuannya, makanya saya harus keluar. Dan sekarang saya ada penyesalan dalam diri saya bahwa
kenapa saya tidak menyesal, tidak mengenal Allah dari dulu, dari waktu pertama saya dinas. Nah untuk membalas itu, makanya saya sama Ustaz Adi, yuk kita buat komunitas ini yang sama-sama istilahnya mendekatkan diri kita kepada Allah gitu. Sangat apa ya, sangat sayang kalau seumpama tidak kita manfaatkan waktu kita itu. Sementara kalau dipikir-pikir hidup di dunia ini kan singkat. Nanti kalau seumpamanya dengan waktu yang singkat ini kita tidak berbuat baik, nanti kan rugi kita di mata Allah. Jadi orang yang rugi lah kita kan. Iya. Gitu. Tapi saya nggak terlalu yakin ketika orang melihat pertama kali Bang Hendy itu mengatakan Bang Hendy itu anak motor. Kalau sekarang ya. Tampilannya pakai baju apa? Syar'i lah ya. Syar'i gitu kan. Oke, kalau badan gede wajar. Mungkin postur tubuh ya. Tapi kalau mungkin Bang Hendy tidak akan bercerita lebih jauh, mungkin orang tidak akan paham bahwa basicnya Bang Hendy ini juga memang anak motor gitu ya. Apalagi sekarang berada di Bikers Muslim. Ya, jangan-jangan tapi Bikers Muslim itu bukan ini Bang ya, bukan semacam ya kita mau buat platform baru nih, model baru anak motor itu harus begini, bukan ya, tapi cuma menghimpun dulu ya, himpun lalu kemudian kita ya mengajarkan akhirat, mengajarkan tentang bahwa dunia itu sementara gitu. Jadi ketika bicara anak motor ya bicara tadi maut itu kayaknya tipis banget. Di jalan itu memang kita lah radionya, motor itu lah apa ya segala-galanya gitu. Gimana itu Bang ini? Iya, kalau kita berpikir ya masalah motor itu memang tidak habis-habisnya. Ya seperti itulah Ustaz. Tidak ada istilahnya endingnya gimana. Ya kalau kita pakai apa dulu kan apalagi yang sisi motornya lebih besar pasti egonya itu lebih tinggi, mudaratnya itu lebih banyak lah. Jadi lebih wah lagi lah. Jadi penilaian orang tuh bukan lagi ke akhirat. Jadi orang tuh berlomba-lomba gimana untuk buat variasi motor yang lebih wah gitu kan. Jadi kan nilainya seperti itu. Jadi nggak ada nilainya lah di mata ini kan. Tapi alangkah bagusnya kalau supaya motor itu kita bawa motor itu ke arah yang lebih positif lagi. Umpamanya kalau seperti dulu kan ada kegiatan kami yang di Biker Muslim itu kan kegiatan sosialnya seperti ayo sama-sama kita membersihkan masjid yang di mana itu yang jarang dikunjungi sama orang. Kita ke situ, kita sambangi, naik motor sama-sama. Yang motornya itu yang notabene tidak ada yang sama lah istilahnya. Ada yang motornya jenis yang motor yang A, motor yang B, motor yang ini kita tidak menang itu. Jadi kita ajak itu mereka itu ayo kita rekrut, ayo kita sama-sama hijrah dengan kegiatan yang sifatnya yang lebih baik lagi lah dari sebelum-sebelumnya gitu. Ada kegiatan sosial kan, ada waktu banjir dulu kita datang nyambangin gitu, kita kasih bantuan, terus kita ngadakan kunjungan ke masjid-masjid itu sambil maghrib berjamaah, terus tausiah menunggu isya itu, terus subuh berjamaah kita adakan setiap sebulan sekali atau seminggu sekali. Jadi kegiatannya memang kita arahkan yang positif. Gitu. Ya, tapi ini bukan merayu saya untuk gabung ya. Wah, mudah-mudahan bergabung. Kami mengharapkan orang-orang biar penuh warna. Betul. Padahal saya udah mencoba nih, kayaknya bisa masuk. Tapi nanti lah. Dan yang jelas yang di komunitas Biker Muslim ini tidak hanya istilahnya orang-orang yang ini saja, ada juga yang seperti Pak Mina kita itu kan dari kalangan pegawai negeri, ada juga Pak Anan dari Kepala Bank Mandiri Syariah ikut gabung juga, BNI Syariah maaf bukan, ada juga bergabung sama kita. Jadi alhamdulillah ada nuansa baru lah. Jadi orang-orang seperti itu aja bergabung kita ke Biker Muslim. Kenapa kita istilahnya yang ini tidak mau bergabung gitu kan? Sangat disayangkan. Termasuk sebenarnya ini juga ya, artinya ada dimungkinkan juga anggota kepolisian. Ada Om Jumai namanya. Ada juga. Ada beberapa orang waktu itu yang bergabung ke Biker Muslim. Ya, artinya kan komunitas ini betul-betul sudah merambah ke siapa saja dan sebenarnya membuka diri untuk siapa saja gitu. Betul. Iya. Nanti kita akan jauh lebih, tadi belum kita sentuh ya. Ada mungkin yang sangat menyentuh hati Bang Hendy,
adalah salah satu anggota mungkin yang luar biasa gitu. Dan tapi ending Bikers Muslim ini mengajak orang untuk hijrah, Bang ya. Yang jelas itu tujuan kita awal itu mengajak paling tidaklah mereka itu ada perubahan dalam diri mereka dari yang dulunya mungkin yang kurang baik menjadi baik, karena kan tujuan hijrah itu kan memang merubah suatu hal yang tidak baik menjadi baik. Bukan berarti kami itu semuanya orang-orang di situ dalam arti kata baik, tidak. Kami sama-sama terus saling belajar, saling membenahi. Itulah tujuan kami di Biker Muslim itu, saling mengisi, saling membenahi. Tidak istilahnya menghardik, wah tidak. Kita saling istilahnya apa? Saling support. Kalau ada yang kurang kita tambahin. Kalau ada ya namanya manusia, tidak ada yang sempurna kan. Jadi kita saling mengisi, saling apa istilahnya, saling memperbaiki lah untuk yang ke arah lebih baik lagi. Jadi sebenarnya tidak ada batasan merek motor, tidak ada batasan CC, tidak ada batasan yang tidak punya motor. Gonceng juga boleh kan? Gonceng boleh. Kita break dulu dengan yang satu ini. Masya Allah.